Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini sahabat ya, ini ada orang random atau cewek random yang mengundang saya untuk bertemu dengan cewek itu sahabat. Jadi sih katanya sih jumpanya bakal di sini sahabat ya. Oh mungkin itu sahabat ya, perempuan. Jadi ini sahabat yang udah ngundang saya. Oh ya, Assalamualaikum. Ini memang bener tadi ngundang saya ya? Karena tadi ada admin yang bilang kalau saya itu disuruh datang kemari gitu. Tapi tadi katanya harus abangnya saya datang gitu ya. Jadi gini, karena abang saya itu lagi ngisi pengajian, makanya yang datang itu saya apa saya ya, apa saya langsung yang datang gitu. Jadi abang saya itu nggak bisa datang karena lagi pengisi pengajian. Tapi saya yang butuhnya bang. Ya kan udah saya jelasin. Kalau misalkan jadi kan udah saya jelasin kalau misalkan abang saya itu lagi ngisi pengajian. Jadi untuk entah ada yang mau dibicarakan itu bisa langsung ngomong sama saya aja gitu. Tapi lebih detailnya saya pengen bicara sama abang kamu. Ya kan kalau Kayak ngelakuin apa ngomong sama saya kan nggak apa-apa nanti biar saya kasih tahu ke abang saya gitu. gimana ya? Coba gini, coba ngomong aja permasalahannya itu apa, nanti biasa saya sampaikan gitu. Tinggal ngomong apa, tinggal ngomong aja kok. Ini sebenarnya menyangkut harga diri saya sebenarnya. Hah, harga diri maksudnya? Ya makanya itu justru saya butuhnya abang kamu Hmm, datang ke tapi sini. kan ngomong sama saya langsung nggak apa-apa loh, karena abang saya itu lagi nggak di pondok kan, makanya saya datang kemari. Coba langsung aja ngomong apa yang ada permasalahan apa gitu, nanti biar saya sampaikan ke abang saya mas. Coba ngobrol. Gimana ya? Sebenarnya abang kamu udah menghamili saya. Hah? Yang bener aja kamu. Emang dari mana coba? Sedangkan abang saya itu setahu saya ya, dia tuh nggak pernah dekat dengan wanita lain gitu loh. Setahu saya dia pun udah punya wanita gitu, udah punya inilah calon suami apa calon istri lah. Iya dia kan nggak 24 jam sama kamu terus. Iya benar, tapi kan setiap Masri itu entah mau berpergian, Masri itu selalu bilang sama saya dulu, bahwasanya saya mau kemari. Contohnya tadi, Masri kan mau keluar ke misi pengajian kan. Ya Masri juga bilang sama saya dulu. Gitu, Iya kalau makanya. untuk menemui saya dia emang Nah, diam-diam, emang berduaan aja kami nggak mau ketemu orang, nggak mau bilang-bilang ke orang. Makanya ini saya butuh dia di sini. Kan tapi saya undang kamu ke sini untuk bawa dia ke sini. ya benar. Tapi ya nggak logika aja gitu loh. Sedangkan abang saya itu ya modelnya, dia tuh nggak sembarangan untuk menjumpain orang gitu loh. Apalagi kalau mau jumpain perempuan gitu, anda pasti kayak mana ya, ya pasti kok nggak izin sama saya udah pasti izin ke santri yang lain gitu, Ya entah ke itu orang kamu kan tua. nggak tahu abang kamu sifatnya gimana. Saya dari kecil saya udah berjumpa sama abang saya, jadi saya tahu sifat dan buruknya abang saya itu kayak mana, tahu kan. Jadi kalau misalkan kamu itu diambil sama abang saya itu ya nggak logika aja gitu, karena gini loh, setahu saya itu ya abang saya itu sebentar lagi itu bakal menikah, jadi logikanya dia nggak mungkin menghamilin perempuan lain gitu loh, apalagi tanpa sepengetahuan saya, apalagi sampai santri-santri lain juga pada nggak tahu gitu kan. Iya Makanya tadi saya emang, bingung. emang nggak banyak orang tahu. Nah, Karena kami ketemunya itu berdua terus, nggak pernah ketemu banyak orang, nggak pernah jumpa-jumpa orang nah, gitu. tapi saya Bahkan dia bilang sama kamu aja enggak, karena emang hubungan kami ini privat kali. ya seperipatnya Mas Re, pasti Mas itu bakal ngasih tahu loh, nggak mesti ke saya, pasti dia juga bakal ngasih tahu ke orang tuanya, orang tua saya juga gitu, mau berpergian sama siapa, mau kemana, di mana tempatnya, jam berapa pulangnya, jam berapa perginya itu. Jadi gini apa Mbak, kalau misalkan lah kata tadi Mbak bilang kalau saya itu diambilin sama abang saya Mas Re, dan itu apa termasuk sebagai aib, aib yang paling jelek sekali karena kan udah termasuk menghamili ya. Tapi dari kata Mbak aja itu kayak mana ya, Mbak tuh kayak selalu ada yang kayak mana ya, ada yang ditutupin gitu loh. Jadi dari Mbak ngomong kayak gitu, jadi saya tuh lagi agak ragu gitu kan. Makanya ya saya nggak percaya aja gitu Mbak, saya nggak semudah itu untuk percaya Mbak. Susah emang sebenarnya ngomong sama kamu, Nah, makanya saya butuh Mas Rey di sini.
saya kayak gimana ya? Ini menyangkut harga diri saya. Anak yang di dalam kandungan saya ini anak Mas Rey. Saya butuh pertanggungjawaban, saya butuh ayah untuk anak Untuk dalam kamu kandungan gitu. saya. Tapi gini Mbak, bukan yang saya itu keras kepala ataupun gimana nggak nerima apa yang kamu omongin tadi. Tapi ya saya ini juga tersangkut harga diri abang saya loh. Itu kalau misalkan ini nggak benar itu udah mencemarkan nama baik dan itu ada di undang-undang. Iya, makanya saya butuh abang kamu di sini. Cuman dia yang tahu, orang lain nggak tahu itu Jadi semua. gini loh Mbak, kan sebelum saya tuh ngajak ngobrol Mbaknya, saya tuh udah jelasin kenapa kok saya yang datang, padahal kan tadi admin udah bilang harus abang saya yang datang. Itu udah saya jelasin bahwasannya abang saya itu nggak bisa datang dikarenakan ngisi pengajian dan itu pulangnya itu belum tentu di jam berapa. Bisa jadi itu pulangnya antara jam 11 malam ataupun sampai jam 3 pagi gitu Mbak. Karena kan gini Mbak, abang saya itu ya ngisi pengajian tuh nggak cuma satu satu titik gitu, banyak titik yang bakal didatangi abang saya Mbak. Gimana yang saya bilangnya? Saya cuma butuh pertanggungjawaban aja Iya, sebenarnya di sini. Makanya saya mengundang kamu dan abang kamu ke sini, saya butuh tanggung jawab itu. tanggung jawab Saya itu ya. ini dalam kandungan saya udah mau perut saya udah mau membesar. Saya butuh tanggung jawab sebenarnya. Saya nggak mau anak yang dalam kandungan ini dicap sebagai anak haram atau apalah sama orang-orang, dicap hamil di luar nikah, hasil anak zina atau segala macem. Hmm. Saya cuma butuh tanggung jawab dan saya pengen ketemu Mas Rey saat ini juga. Nggak bisa Mbak, nggak bisa juga Mbak. Udah gini aja, ini kan karena nggak ada maskernya juga kan, maskernya juga nggak ada apa nggak ada di dekat saya karena masker lagi ngisi pengajian. Coba kalau memang kita itu apa memang banyak itu benar, coba nanti aja tahu ataupun besok kita biar sama-sama aja gitu ngobrol bareng sama Mas ya bang saya. Jadi biar sama-sama enak gitu kan. Lagian mbaknya ini loh, kalau memang mbaknya itu hamil, takutnya mbak itu dihamil orang lain. Tapi disangkut pautkan karena mbaknya itu malu, jadi laki yang mengambil mbak itu nggak mau tanggung jawab. Jadi mbak itu menyangkut pautkan ke abang saya mbak, apa mbak, gitu kan. Saya takutnya mbak itu diambil sama orang lain mbak. Tapi membawa-bawa abang saya karena laki-laki yang mengambil mbak itu nggak tanggung jawab. Saya takutnya gitu mbak. Kamu nggak kasihan sama saya malu kemana-mana Hmm. dengan perut yang udah mulai besar. Saya malu kali sebenarnya saat ini juga. Loh, Saya cuman pengen dinikahi Mas Rey aja udah itu aja saya pengennya. tapi nggak bisa mbak. Udah gini aja lah. Kalau Kok memang kamu pula yang nggak bilang nggak loh, bisa? saya kan saya adiknya mbak kita, ya saya juga berhak untuk menolak ini mbak. Karena saya tuh nggak percaya kalau abang saya itu mengambil mbak. Udah gini aja, kalau memang mbak itu hamil, coba kasih bukti surat-surat bahwasannya mbak itu memang positif hamil. Coba kasih bukti mbak. Kalau memang mbak itu merasa hamil, pasti mbak itu punya detail buktinya mbak dan di rumah sakit mana mbak mengecek gitu kan. Kalau memang semua itu ada surat-suratnya, baru malam ini juga saya berani datangi Mas Rey ke tempat pengajiannya gitu loh. Kamu itu nggak sekolah apa gimana sih? Mana ada orang hamil ada suratnya? Gini mbak. Ini Di tuh zaman, mana-mana, di mana-mana tuh ya. hmm, Orang hamil tuh pasti ada yang ngaku. Dan hmm. saya butuh pengakuan dari Mas Rey. Mbak ini zaman sekarang mbak tahun 2025 bukan zaman batu mbak. Kalau zaman sekarang itu namanya hamil, pasti dia punya ngerasa efek-efek dari salah satu ciri-ciri kehamilan mbak. Jadi kalau misalkan zaman sekarang itu udah pasti kalau misalkan ciri-ciri itu udah timbul, udah pasti dia ngecek ke dokter mbak, gitu kan. Dites urinnya semua berbagai macam tuh dicek semua mbak. Terus itu dicatat semua itu apa data-data yang udah tadi di mbak cek. Jadi kalau datanya nggak ada ya untuk apalah saya percaya. Udah, kau tuh bodoh. Saya nggak perlu kata-kata kamu saat ini juga. Saya pengen saat ini kamu telepon Mas Rey untuk datang saat ini juga jumpai saya di sini. Udah gini mbak, mbak serahkan suratnya tadi itu yang surat bahwasannya mbak itu memang benar positif hamil. Nggak perlu nelpon Mas Rey. Mas Rey juga bakal saya datengin ke pengajiannya mbak, gitu loh. Mas Rey juga bakal saya datengin ke pengajiannya jika memang ini benar Mas Rey menghamili. Jadi mbak tuh jangan asal ngobrol mbak, jangan asal ngomong doang. Ini soal pencemaran nama baik mbak. Mbak bisa kok memang ini nggak benar mbak bisa kan loh, bisa saya tuntut loh. Jadi kalau misalkan ini mbak lah, kayak mana ya, kok memang belum matang gitu data-datanya, udah mending gak usah ngomong. Jadi gimana sahabat? Ini saya memang pusing ini. Karena saya selalu dituduh gitu loh. Abang saya selalu dituduh sahabat. Kamu tuh nggak pernah mikir ya? Kamu nggak kasihan sama saya? Hmm. Saya ini perempuan.
andaikan kamu punya adik atau kakak, bahkan ibu kamu aja perempuan. Kayak mana kalau keluarga kamu diginiin? Gimana perasaan kamu? Ya tidak pasti sakit sih, tapi kan saya nggak mungkin gitu mbak. Saya juga kasihan juga sama abang saya, karena abang saya itu nggak mungkin coba ngelakuin hal ini mbak, nggak Ya mungkin. kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu apa-apa di sini. Saya butuh Mas Ray di Nggak tahu sini. dari mana, kan saya bilang mbak, abang saya itu lagi ngisi pengajian mbak, nggak bisa datang kemari gitu. Nah gini aja, kalau memang mbaknya itu benar ngayal, besok kita jumpa lagi, mbak ngomong langsung sama abang saya mas ya. Kalau emang benar kan masih ada hari lagi mbak. Iya, jumpai saya besok di sini juga. Jadi emang memang itu betul mbak fix kan? Iya, Yaudah nanti besok saya kabari Mas Rey. Jadi kalau misalkan Mas Rey itu benar menghamili Mbak, abang saya itu bakal langsung tak suruh untuk menjumpai Mbaknya langsung. Karena saya itu, aduh, pusing Mbak. Mbak jangan gini loh Mbak, zaman sekarang itu Mbak, jangan asal ngomong Mbak. Bisa-bisa Mbak tuh kena tuntut loh Mbak. Bisa saya tuntut loh. Karena Mbak itu selalu ya mencemarkan nama baik orang gitu Mbak. Saya tanya suratnya, surat-surat detail data-data kehamilannya, nggak ada kan? Ya udah, maka saya tuh nggak semudah itu untuk percaya mbak. Apalagi mbak alasannya mbak? Terus udah gitu aja. emang gitu Dengan doang mudahnya mbak. kamu pulang hari ini, dengan di pertemuan kali ini saya nggak menghasilkan apa-apa. Yang saya pengen cuman jumpa Mas Ray, itu pun nggak Aduh, mbak. bisa. Jadi saya harus apa Pikir, mbak? Jadi saya harus apa mbak? Abang saya itu lagi ngisi pengajian. Jadi nggak mungkin kan abang saya harus saya telepon untuk hal-hal yang nggak jelas kayak gini. Saya juga kayak mana mbak? Saya sebagai adik gitu kan. Saya itu pasti juga mikir gitu. Perasaan abang saya. Kayak mana juga misalkan abang saya tuh denger berita ini, bosan berita ini itu nggak benar, apa nggak, abang saya tuh sakit hati dan saya juga sakit hati, dan lebih parah lagi saya tuh bisa menuntut mbak, ngerti mbak? kok saya pulang dituntut Loh, jelas-jelas abang kamu yang melakukan itu. udah Ya kamu bukti-buktinya usahain mana? dong malam ini. Udah Gimana mbak, dia bisa datang ke sini? jangan banyak bicara. Udah, coba saya nggak malas mbak banyak ngomong. Saya minta buktinya. Kalau bukti itu ada memang positif, hari ini juga saya datangi bang saya ke pengajian, saya jemput dia kemarin. Kalau Kamu memang itu benar. kamu nggak usah sok pinter. Saya butuh Mas Ray di sini. Nggak perlu kamu, nggak butuh kamu di sini. Mas Ri nggak bisa datang mbak. Mas Ri itu lagi Ya ngisi kamu pengajian. usahain dong, telepon kek, Lah, bilang penting kek. kan nggak mungkin Mas Ri Itu lagi abang ngisi kamu, nggak mungkin kamu nggak bisa. Ya bisa, tapi kan saya menghargain. Abang saya itu lagi salawatan, terus saya telepon kan terus mengganggu gitu loh. Abang saya itu merasa mengganggu abang saya. Jadi nggak mungkin mbak saya telepon mbak. Udah mbaknya mending keluarin aja lah bukti-buktinya. Ya terus nanti saya cek itu memang benar. Nah, saya tuh nggak perlu nelpon mbak. Saya telepon abang saya, terus saya jemput dia ke sana. Saya bawa master kemari dan bawa santri-santri yang lain dan saya juga bawa orang hukum mbak untuk menyelesaikan masalah ini mbak. Kamu ini saya lihat-lihat kok sok bijak kali ya. So bijak gimana? So bijak tuh mbak. Intinya saya ini kekasih Mas Ray, saya ini pacarnya Mas Ray, saya intinya mau dinikahin Mas Ray. Nggak logika mbak. Kamu ngomong itu sama adiknya loh. Udah pasti kalau namanya kamu tuh sama adiknya, udah pasti adiknya itu udah tahu sifat kebaikan dan sifat buruknya abangnya gitu. Jadi mbak tuh jangan nggak usah ngasal ngomong lah gitu. Gimana sahabat? Juga pasti sahabat yang udah ngikuti Mas dari lama juga paham gimana sifat abang saya baik buruknya, pasti dia paham kan sahabat ya. Makanya dengan mbaknya ngobrol kayak gitu, saya tuh nggak mudah untuk percaya gitu. Kamu bilang saya nggak logika dengan ngomong kayak gitu. Nggak, kamu lihat saya cantik, kaya, gimana Mas Ray nggak tertarik sama saya? Nggak mungkin mbak. Calon istri abang saya tuh lebih cantik mbak. Jadi nggak mungkin abang saya itu memilih orang yang di barat itu di bawah cewek abang saya. Kalau emang calon istri abang kamu cantik, kenapa dia menghamili saya? Kenapa dia lebih memilih menaruh itunya di tempat saya? Kenapa dia memilih untuk Nah, membuat anak sama saya? saya nggak percaya mbak. Saya nggak percaya dengan omongan mbak. Dengan mbak pikir dengan mbak ngomong kayak gitu panjang lebar sampai riwet kayak gitu, saya bakal gampang itu percaya? Enggak mbak. Oh nih mbak, akibat mbak ngomong kayak gini itu, ini termasuk astagfirullahaladzim mbak. Tengok nih mbak.
Nggak ada Alam aja ngaruhnya. nggak setuju mbak, alam aja nggak setuju. Kalau Nggak ada saya tuh, ngaruhnya itu sama alam saya. nggak setuju mbak. Kamu lihat ini mbak, banyak binatang yang berjatuhan mbak. Udah pasti alam tuh nggak setuju mbak. Udah nampak ada kalau mbak tuh udah kurang bener gitu. Udah gini aja mbak pulang. Nanti mbak balik lagi kemari terus bawa surat-suratnya. Malam ini saya tunggu, nggak perlu besok. Malam ini detik ini juga jam jam sekarang juga saya tengok cek data-data kehamilan mbak memang positif apa enggak. Kalau emang bener nanti bakal saya telepon. Nggak saya telepon langsung saya datangi ke tempat pengajian. Surat-surat apa sih? Ya Nggak surat rumah kamu lihat sakit. ini perut saya udah mulai membesar. Sahabat, coba Hah? kalian lihat sahabat. Kalian percaya nggak misalnya memang dia tuh diambil Mas Rey? Coba kalian lihat dari wajahnya itu udah nampak kalau dia tuh menutupin hal yang nggak mau dia ucapkan, sahabat. Udah, kamu nggak perlu panjang lebar mikir ngomong tentang logika apa segala macem. Minta surat-surat ini itu buat ngebuktiin sama kamu. Nggak perlu bukti sama kamu. Nggak perlu nunjukkan kalau ini tuh betul sama kamu. Saya perlunya Mas Rey di sini. Kan udah bilang, Mbak, kalau memang mau ketemu dengan Mas Rey, besok balik lagi ke tempat yang ini, nanti bakal saya bawa santri dan saya juga bakal bawa Mas Rey. Tapi kalau jika itu benar ya, kalau memang nggak benar, ngapain saya bawa Mas Rey? Saya tuh juga termasuk membuang waktunya Mas Rey gitu loh, untuk ngurusin hal yang nggak jelas kayak gini loh. Sia-sialah saya ngajak pertemuan malam ini juga, tapi kamu nggak bawa Mas Rey. Dan Lebih, dengan mudahnya kamu ngajak pulang, bilang kalau janjiannya besok lagi. ya saya bilang kayak gitu karena permasalahan itu nggak jelas mbak, makanya saya bilang kita bakal ketemu lagi besok, terus saya tuh bakal membawa abang saya Mas Rey karena saya kayak mana ya, merasa bahwasannya permasalahan ini tuh memang nggak bener. Aku nggak minta banyak. Aku Nah, cuma minta tanggung jawab sama Mas Rey. Aku iya, butuh ngomong sama Mas Rey malam ini juga. Tolong kamu usahain Mas Rey datang malam ini. Apapun itu caranya, entah telepon, jemput kayak atau apa. tapi nggak bisa juga mbak, maupun gini loh, namanya saya kan, jangan kan saya adiknya, orang lain aja mbak, santri Mas Rey yang ibaratnya tuh sangat dekat dengan Mas Rey, yang selalu ikut dengan Mas Rey dimanapun dia pergi, dia pun segan mbak kalau misalkan harus menelpon abang saya ketika dia itu lagi ngisi pengajian mbak, karena kan kita sebagai manusia itulah saling memahami, saling saling paham dengan adab mbak. Iya, pokoknya intinya saya nggak mau tahu. Dalam waktu dekat, saya kasih waktu dalam tempo 1 minggu. Saya minta Mas Rey nikahin saya. Itu aja. Kalau emang saya nggak bisa jumpa sama Mas Rey, sampaikan ke dia. Siap mbak, nih nanti saya sampaikan dengan Mas Rey, tapi ingat mbak ya, ini saya bilang ke mbak, ketika udah saya sampaikan dengan Mas Rey, terus Mas Rey cek semua permasalahan ini, jika memang itu nggak benar apa yang dikatakan mbaknya, siap-siap mbak saya tuntut, karena mbak itu sudah termasuk pencemaran nama baik mbak, dan itu ada di undang-undang mbak. Jadi saya nggak mau dengan adanya permasalahan yang nggak jelas ini nama abang saya itu jadi buruk, saya nggak mau mbak. Ya udah, saya nggak mau tahu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Intinya, yang ada di dalam kandungan ini anak Mas Rey. Saya cuma minta janjinya Mas Rey untuk nikahin saya. Dalam mbak ngobrol-ngobrol gini tuh makin banyak tuh laron lagi mbak. Emang alam aja nggak setuju gini mbak. Udah mbak, mending pulang dulu ngambil surat-suratnya terus balik lagi kemari. Apa nggak besok saya bakal menjumpain mbak tuh langsung dengan abang saya. Untuk apa saya tunjukkan ke kamu? Nah, berarti kan kamu ini mbak memang ada niatan mau menipu saya kan. Saya yakin kamu tuh ngomong kayak gini karena belum ada suratnya. Terus kamu balik, kamu bikin surat palsu dan tanda tangan dokter yang palsu. Terus ngasih tahu Kalau ke emang saya. itu semua palsu, kenapa saya minta pertemuan malam ini? Kenapa nggak besok? Hah? Malam ini saya urus, besok kita ketemu. Kenapa nggak malam? Ya Kenapa karena nggak besok? udah saya bilang kan mbak ya. Gimana ya? Saya juga pusing nih sahabat. Karena permasalahan itu udah termasuk nggak jelas gitu sahabat. Aduh. Udah mbak gini aja Nggak mbak. jelas gimana sih? Ini kan nggak jelas kan. Sedangkan abang saya aja mbak, dia tuh nggak pernah bertemu dengan cewek selain Iya, dia calon kan istri nggak abang 24 saya. jam sama kamu terus. Emang kamu tahu dia kemana aja? Dia tahu mbak. Emang semuanya harus dilaporin sama kamu? Ya harus Kan mbak. enggak? Sedangkan abang saya mau ke di sebelah aja, sebelah pondok itu wajib ngelapor dengan saya. Bahkan 2 kali lapor dengan saya dan Sapam. Jadi ketika abang saya itu nggak ada di pondok, itu saya langsung tanya ke Sapam. Abang saya kemana? Wah, abangmu lagi belanja, lagi entah belanja apa pokoknya.
Pasti ada laporan, Mbak, ada data-data abang saya itu ketika keluar. Abang saya mau ke kota ini, catat kota ini, pulang jam berapa, catat, pergi jam berapa, catat. Jadi nggak mungkin pergian nama siapa dicatat, sama santri yang mana dicatat. Ya pasti saya itu tahu. Dan tadi ketika saya itu lihat ini, kayak mana ya? Nanti bakal saya cek buku-buku data-data yang ada di Sapam itu. Kalau memang nggak benar, saya tuntut. Saya nggak terima kalau Mbak itu kayak gini. Jadi kayak mana, Mbak? Ini udah termasuk pencemaran nama baik gitu kan. Jadi kalau memang nggak benar, Mbak siap-siap saya tuntut, Mbak. Jadi kalau memang Mbak itu belum jelas, nggak usah lah, Mbak, memperpanjang masalah ini gitu. Kamu nggak usah nyolot ya, nggak usah ngomong panjang lebar ini itu. Ini tuh anak dia. Saya tuh kekasih Mas Rey, saya pacarnya Mas Rey. Dalam waktu dekat pokoknya saya mau minta nikahi sama Mas Rey. Kamu itu malu, sedangkan abang saya itu nggak pernah. Setahu saya ya, abang saya itu cuma punya satu wanita gitu loh, yang itu calon istri abang saya. Iya, itu Jadi, kan yang kamu tahu. iya, Yang nggak kamu tahu? ya Saya buktinya. Atau ada bahkan cewek lain? nggak percaya saya, nggak semudah itu saya percaya. Abang saya itu nggak seburuk itu. Jangan kamu udah milih sama laki-laki lain, tapi karena laki-laki itu nggak tanggung Mulut jawab, kamu ya. jadi Abang kamu udah janji membunuh sama abang saya saya. untuk nikahin saya Nah. dalam waktu dekat ini. Coba lihat buktinya. Saya mau buktinya. Kalau nggak ada bukti ya jangan asal ngomong. Saya lihat buktinya, coba tes. Buktinya mana buktinya? Kalau ada bukti baru saya percaya. Iya, besok saya datang. Besok pokoknya Nah. saya nggak mau tahu. Mas Rey ada di sini. Saya butuh ngomong sama dia. Saya nggak perlu besok, malam ini juga. Saya takutnya ketika Mbak tuh udah pulang, Mbak tuh bikin data-data palsu, Mbak. Bikin bukti palsu gitu. Jadi ya, Kalau emang udah ada data palsu itu, kenapa Nah. nggak saya bawa malam ini juga? loh ya karena Kenapa Mbak harus tuh, besok? ya karena Mbak itu belum ada kepikiran bikin data palsu. Terus saya bilang menanyakan tentang data-data itu, makanya Mbak itu bilangnya besok. Makanya Mbak itu pulang untuk ada waktu untuk membuat data-data palsu itu. Karena Mbak itu sebelumnya belum ada niatan bikin data palsu. Makanya saya agak sanksi sama Mbak ini. Ini hal yang sangat sensitif ya. Nggak mungkin saya nggak mempersiapkan itu semua Nah. kalau itu semua bohong. Ya ini juga sensitif, Mbak, bagi abang saya. Abang saya itu terkenal namanya dengan sangat baik, Mbak. Sama masyarakat itu dikenal sangat baik, Mbak. Jadi jangan sampai permasalahan yang nggak jelas ini tuh nama abang saya jadi buruk. Saya bisa nanti Mbak itu bisa saya tuntut juga loh. Jadi gimana, sahabat? Ini cocoknya Mbak ini kita apain, sahabat? Soalnya makin lama ya, aduh, makin riwah gitu, makin nggak jelas apa yang diomongin. Oke, udah segitu saja. Intinya, saya mau ketemu sama calon suami saya yaitu Mas Rey. Dan Nggak malu ah. saat itu nanti kamu bakalan jadi adik ipar saya. Sudi aku, Mbak, najis, ngerti? Cici. Jadi itu, sahabat, coba kalian komen sebanyak-banyaknya, cocoknya kita apain Mbak itu. Karena dari perkataan dia itu sangat gak logis, sahabat. Sedangkan abang saya itu ya, saya sebagai adiknya, saya tuh udah paham sekali tentang sifat buruk dan baik abang saya. Karena saya tuh dari kecil, dari lahir itu udah bertemu dengan abang saya dan udah deket sama abang saya. Jadi gak mungkin abang saya itu melakukan hal yang kayak dilarang oleh agama. Itu nggak mungkin, nggak percaya saya, Mbak, kameramen. Jadi tuh, sahabat, coba kalian komen, kalian cocoknya itu Mbak ini kita apain dulu, sahabat. Udah, jadi karena saya ini lagi pusing ini, nanti saya juga bakal lapor ke abang saya. Jadi sampai sini dulu, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. الشكر